Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan semoga ini bisa menjadi suatu kebahagiaan bagi diri saya dan diri rekan-rekan sekeluarga dimanapun berada, pencinta barang antik, barang antik. Ya, rekan-rekan pencinta sejarah yang saya hormati dan saya banggakan, ya memang jika kita berbicara tentang barang antik maka terkesan sesuatu hal yang sangat susah dan sangat mewah. Nah, kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang atau sebuah edukasi agar kita senantiasa merawat dengan sebaik-baiknya apa yang kita dapatkan dalam hal barang-barang kuno. Ya, kenapa barang kuno itu bisa dijadikan satu bentuk investasi? Memang jika kita yang kita kenal selama ini bahwa investasi itu berbagai macam jenis ya. Yang pertama mungkin properti, tanah, kemudian logam mulia, kemudian ada saham, deposito dan lain-lain. Tetapi kalau beberapa sumber saya dapatkan bahwa di daerah luar negeri seperti daerah Amerika dan lain luar negeri itu barang-barang kuno pun bisa dijadikan investasi. Nah, kenapa kita di Indonesia tidak bisa dijadikan investasi? Tapi menurut saya itu bahwa barang-barang antik kuno itu bisa menjadi suatu investasi yang sangat menggiurkan dan bernilai jual tinggi. Yang penting bisa memenuhi kriteria-kriteria. Nah, yang pertama itu kita mau ngeleksi barang itu harus langka. Langka di sini dalam artian barang itu kurang beredar atau kurang dalam edisinya tertentu, kurang banyak dibuat. Itu kemudian barang itu dia bisa menjadi langka pada saat dibuat itu atau dimiliki oleh orang-orang besar di zaman dahulu. Itu juga bisa langka. Nah, kemudian barang-barang antik kita itu dia minimal di atas 50 tahun. Minimal itu 50 tahun usianya, maka bisa dikategorikan barang langka, barang antik. Jadi yang pertama kita harus koleksi barang-barang antik agar memang bisa menjadi satu investasi. Jadi yang pertama itu harus langka, usianya harus minimal 50 tahun. Kalau memang apalagi kalau sudah langka, usianya melebihi 50 tahun bahkan ratusan tahun, kemudian lagi dimiliki oleh pemerintahan pada zaman dahulu, itu lebih langka. Dan mungkin bisa jadi suatu barang antik yang istimewa. Itu pertama. Yang kedua, agar bisa dijadikan investasi itu yang kedua itu barang itu harus asli. Jadi walaupun barang-barang antik kita itu umpamanya sendok-sendok kuningan, kemudian sendok-sendok perak atau dia di bidang buku-buku kuno, manuskrip kuno, botol-botol kuno, keramik kuno, yang penting itu asli. Asli dan bukan tiruan atau palsu. Karena nanti ke depan itu jika kita simpan sebagai alat investasi, maka dia akan dideteksi jika ada kolektor atau orang-orang besar yang ingin membeli barang-barang kita. Nah, itu harus asli. Tidak nanti dia barang-barang yang mahal, tidak. Biar barang-barang murah, koleksi-koleksi kecil, perangko dan lain-lain, yang penting asli. Pokoknya banyak macam, setrika-setrika dan lain-lain. Pokoknya jenis barang antik, sepatu-sepatu antik, yang penting dia asli. Apalagi dimiliki oleh yang pertama tadi, dimiliki orang-orang ternama di zaman dahulu. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui jenis barang itu. Artinya pada saat kita jadikan satu lahan investasi, otomatis kita membeli barang antik. Nah, ini kan jual beli barang antik ada susah ya.
yang saya alami. Jadi kita harus tahu, cari tahu, oh ini barang ini jenis ini. Jenisnya umpamanya seperti periuk kuno atau kendi kuno, ini jenisnya kendi. Nah, kemudian kita harus tahu juga digunakan pada zaman ini, umpamanya dinasti ini atau peradaban ini. Kalau mungkin dia masa purba, ya ini masa purba atau Majapahit dan lain-lain. Kalau memang masa dinasti, ya dinasti. Kalau memang dia tapi kita kayak harus ketahui. Nah, kemudian digunakan untuk apa itu? Kemudian zaman apa pada saat itu? Dinasti apa? Kalau kerajaan apa? Kalau orang-orang apa yang buat? Kalau penduduk, kelompok sosial masyarakat mana yang punya barang itu, sehingga kita bisa menjelaskan pada saat suatu saat nanti setelah barang itu semakin hilang di peradaban, maka kita akan bisa menjelaskan pada saat ada pembelian. Nah, disitulah nilai suatu barang itu nanti akan bernilai jual tinggi. Itu ketiga. Yang keempat, kita harus merawat, ya. Merawat dengan sebaik-baiknya. Jadi jika kita dapatkan jam dinding kuno, maka kita harus rawat. Usahakan harus sedemikian rupa, jangan sampai dirubah-rubah, karena apabila kita jam dinding tidak ada ininya, kita rubah lagi yang dalamnya sudah baru. Jangan, kita simpan aja seperti itu. Walaupun kita tahu mungkin tempat lain bisa dirubah, jangan dirubah, biarkan aja dulu. Simpankan, kalau memang untuk koleksi simpankan saja. Nanti ke depan itu akan kita lebih jadi penjual yang lebih jujur. Oh ini barang ini begini, pakai kurangannya ini. Karena dan memang pembeli tahu dan kolektor tahu, oh memang karena dimakan oleh usia yang begitu panjang, sehingga tidak menutup kemungkinan itu barang-barang koleksi kita itu akan kekurangan di sana sini. Seperti sepeda ontel atau apa, atau keramik sudah pecah, biarkan saja. Kalau memang keramik bisa kita tampal, tapi kita beritahukan ada garis ini bekas tampalan Pak, ini begini. Orang tidak melihat itu, tapi nilai sejarahnya yang ada terkandung dalam benda antik tersebut. Nah, kemudian itu yang keempat, ya, perawatannya harus baik. Nah, jadi kita harus rawat yang sebaik-baiknya. Kemudian sesekali kita harus, tidak nanti perlu biaya mahal, tidak harus kita perlu tidak usah, yang penting dilap di tempat yang baik, suhunya baik. Kalau kita yang orang-orang biasa ya kan tidak punya kemampuan untuk membiayai perawatan yang tinggi, tidak usah. Yang penting kita bagaimana caranya bisa barang itu tidak pecah, tidak rusak, di tempat yang aman, nyaman, serta sudah sangat baik. Nah, dari semua kesimpulan saya tadi itu, jadi kalau menurut saya pribadi, semua barang yang bernilai di atas 50 tahun itu, berusia di atas 50 tahun itu kategori barang kuno. Apalagi sampai ratusan tahun, 100, 200 tahun, bahkan berabad-abad lamanya, itu suatu jenis benda-benda yang sangat memang bersejarah. Dan kita harus simpan, dan bukan nanti barang-barang yang bersifat harus keramik mahal, masa dinasti, harus jam dinding yang masa pertama, enggak bisa. Guci yang pertama, enggak juga. Artinya yang penting biar barang-barang kecil yang orang tidak menganggap bahwa itu bernilai, seperti gembok-gembok Belanda, kunci-kunci Belanda, gembok rumah Belanda, atau pagar lampu-lampu Belanda, atau dan lain-lain. Pokoknya walaupun barang-barang kecil. Mungkin juga jarum-jarum zaman Belanda atau apa, itu bisa jadi koleksi benda antik. Karena para sejarawan atau kolektor dan lain-lain itu mereka tidak melihat itu untuk apa, tapi nilai di dalam benda itu terkandung nilai. Jadi dia menjadi saksi bisu suatu peradaban. Karena para peneliti sejarawan, arkeolog dan lain-lain, pemerhati sejarah, mereka akan mengkaji dengan benda itu, strukturnya dan lain-lain, dikaji sedemikian baik. Oh ini usia segini. Nah, maka setelah dari semua yang dia bawa itu, benda itu, maka itulah ada nilai-nilai yang paling tinggi, atau dalam bentuk kita katakan harganya mahal. Jadi kalau menurut saya, rekan-rekan semua pencinta sejarah yang berada, ya apa semua yang kuno kita ambil aja, simpan, koleksi. Seperti apa saya katakan tadi. Ya, kita koleksi karena ini suatu investasi yang sangat menggiurkan. Cuma mungkin saat ini belum. Ini kita rawat, kita tahu sejarahnya dan seperti apa yang saya katakan tadi. Insya Allah itu menjadi suatu kebaikan untuk saya dan untuk kita semua. Itu menjadi suatu keuntungan manfaat dalam diri, dalam
juga salah satu telah menyelamatkan aset-aset bangsa. Oke, rekan-rekan sejarah yang berada, barangkali cukup sekian apa pemaparan saya tentang apakah barang kuno kategori investasi. Ya, tetap dia salah satu jenis investasi yang luar biasa baik. Kita simpan, kita rawat, dan suatu saat nanti dia akan bernilai jual yang tinggi karena ada nilai yang terkandung dalam benda tersebut. Saya kepada semua rekan-rekan penjelasan sejarah yang berada yang telah like and subscribe konten saya ucapkan terima kasih. Saya doakan kalian semua tetap sehat, panjang umur, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.